Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah. Baik hadirin, kita akan mujakarah. Mujakarah ini gudangnya ilmu. Kata Nabi gini, kalau kau ingin mencari ilmu, datang padaku, kata Rasul. Aku gudangnya ilmu. Tapi kalau ingin pemahaman agama, dan aku gudangnya, itu Sayyidina Ali pintunya. Pintunya ilmu Sayyidina Ali, gudangnya ilmu, kotanya ilmu Rasulullah. Tapi kalau ingin dapat pemahaman agama, hidayah itu harus ada, tinggalkan Nabi sejauh-jauhnya. Maka sahabat walaupun cinta dengan Nabi, rindu, tapi dia demi dapat iman, tinggalkan Nabi. Semakin jauh tinggalkan itu Madinah, semakin imannya akan semakin terbentuk. Jadi kalau sekarang ini Pak, kalau ingin cari ilmu pesantren, ya, tapi cari ingin hidayah ini harus uruti keluar jalan Allah sejauh-jauhnya, dan sebanyak harta yang kita gunakan. Situlah kalau kasih beri sudut, kepahamannya. Salah Pak ya? Jadi ini kita kami Jakarta ini gini Pak. Jadi saling isi-isi lah. Kadang kita kan banyak orang yang punya kelebihan masing-masing Pak ya. Dengan kita Jakarta ini kita bisa yang tadi nggak tahu jadi tahu. Yang tahu semakin mantap lagi. Karena dalam amal agama yang penting pengamalan. Ya, bukan tahu tapi pengamalan. Nah, boleh. Tadi dibicarakan boleh tadi cara menghidupkan amal masjid atau istilah kata dai ini istilah abab makomi. Nah, jadi istilah kita nih orang mengatakan kalau dalam abab ini makomi. Tapi secara umum kita menghidupkan amal masjid. Hadirin, jadi semua nabi itu Pak itu amalnya makomi. Semua nabi makomi. Ada 104.000 nabi. Nah, mereka semuanya hidupkan amal masih di tempatnya masing-masing. Nah, jadi makomi amal tempatan. Nah, jadi kalau dalam kerja Nabi Pak, dalam kita umat Rasul ini punya kerja dua. Ini nggak bisa dipisahkan. Ada intikoli, ada makomi. Apa masih intikoli? Intikoli itu kita keluar dari makomi kita ke tempat jauh, ke tempat menyampaikan agama ke tempat lain. Nah, dan makomi amal tempatan. Ketika kita tinggal di mana kita tinggal, situlah kita hidupkan amal masjid, amal makomi. Dan masing-masing ini punya manfaat dan kegunaannya. Apa keuntungan kalau makomi kita hidup dan apa kerugian kalau kita nggak hidup makomi. Begitupun intikoli nggak ada manfaat tujuannya juga. Maka kalau orang tidak dua-duanya diamalkan nggak akan ada islah. Kalau hanya satu dua nggak bisa Pak. Ibarat uang kan cuma satu aja, sebelahnya kosong, sebelahnya bisa dilakukan. Kalau begitu gak agama ini ada intikoli, ada makomi. Nah, maka Rasulullah Pak berapa lama makomi Pak di Mekah? 13 tahun. Baru makomi bilang intikoli bilang. 13 tahun bilang makomi Pak. Masya Allah. Karena makomi ini untuk membentuk sifat, maka sifat terbentuk Pak. Sifat yakin, sakit sayang umat, sakit penderitaan-penderitaan yang dihadapi orang kafir, mereka udah biasa, udah kebal. Maka dengan ada makom ini sampai timbul bahwa kita ini apapun yang dialami orang lain, umat kita tidak kesan sehingga menjadi muka tembok. Ini sifat terbentuk Pak. Dengan melalui tangan nanti di makom kita, sifat terbentuk Pak. Kalau itu kita intikoli, orang nggak tahu siapa kita. Kita pekerja yang buat persoalan sangat ustaz. Tapi kita makomi, tahu siapa kita sebenarnya. Belang kita tahu kan. Maka mujahadah itu makomi Pak. Bukan waktu intikoli. Intikoli orang nggak tahu siapa kita kan. Tapi nanti di makomi siapa belang kita tahu. Tapi kalau kita tahu, lu ngajak-ngajak gue lagi lo. Gue tahu lu siapa dulunya. Kan gitu. Nah itu Pak. Jadi ini makomi ini bakal sifat. Maka kalau makom nggak hidup, maaf Pak. Walaupun keluar 4 bulan, siap tahun, ya jalan kaki. Tapi makom nggak hidup, nggak punya sifat. Nah sifat tadi makomi Pak. Maka dalam amal makom juga ada amal harian, pikir harian, jadi gerak harian dan pikir harian. Gerak harian dan amal harian. Terus ada amal mingguan dan ada amal bulanan, bahkan ada amal tahunan. Nah sekarang kita membahas dulu amal harian Pak ya. Pertama ada pikir harian, itu namanya musyawarah. Hari-hari kita buat dua ini Pak.
amal harian nih. Pertama kita buat pikir harian dan gerak harian. Apa yang namanya gerak harian? Apa yang namanya pikir harian? Pikir harian penting Pak. Karena kalau dakwah tanpa musyawarah, kelihatan dakwah tapi itu improdi, bahkan nggak ada nilainya, nafsu. Amal dakwah tanpa musyawarah nafsu Pak. Nggak dihitung itu, nggak beli hitung itu amal isimai nggak. Improdi hitung nilai. Walaupun dia kelihatannya jauh lah, kelihatannya dia sedang dakwah, tapi itu improdi, bahkan nafsu bahkan. Jadi jangan dengan musyawarah. Jadi apa yang musyawarahkan Pak? Apa yang target kita musyawarah dalam kita di mualah kita nih? Pertama, siapa kita hari yang kita datangin. Kedua, siapa jemaah yang gerak datang rumah kita di kampung kita? Siapa yang musyawarah? Ketiga lagi, siapa yang sakit datangin. Siapa yang meninggal kita datangin. Ikram. Jadi kita Pak yang duluan Pak. Ada apa-apa kita Pak lebih dulu. Ada gotong royong kita lebih dulu. Abab. Jangan abab jadi kartun planet Pak. Abab planet apa ya? Yang berubah 4 bulan korban ya Pak. Sampai gini Pak, sampai apa? Bami sorban. Wah, bukan itu Pak, bukan. Yang berubah bukan sorbannya Pak. Tapi amal dakwah. Amal dakwah di makomnya hidup. Sehingga orang nggak tahu lagi kita tukang ojek nggak tahu. Kita supir nggak tahu. Kita seorang abri nggak tahu. Yang tahu nih kita suka datang ke rumah-rumah. Kita suka datang ke Bonjeruk, ngajak orang, tukang ngajak, Pak Jenggot itu tukang ngajak. Itu yang tahu Pak. Tapi kalau kita nggak makomi nggak hidup Pak, yang tahu dia tukang ojek, dia tukang cendol, ya. Itu Pak, sahabat begitu Pak. Sahabat nggak tahu proporsinya. Sahabat seperti kita juga. Sahabat seperti kita juga Pak. Juga ada tukang batu, sahabat, ada pedagang, ada petani, macam-macam Pak. Tapi mereka semua mau gitu, mereka nggak diinin. Yang dia tujuan bagaimana mereka mau siap untuk aja. Maka zaman sahabat Pak nggak ada lagi tahsilan lagi Pak. Mereka udah tahsil siap. Tahsilannya di tempat orang melahirkan tahsil, lagi panen lagi mau buah ditahsil gitu Pak. Itu tahsilan begitu, bukannya di masjid bukan Pak. Udah siap ditahsil. Sahabat itu Pak, kemanapun dia sudah siap dan tidak pulang kembali lagi. Ya, hanya pulang nama. Kita pulang 4 bulan masih ketemu lagi kan? Masih ketemu istri ya. Sahabat enggak Pak. Nah itu Pak. Makanya Pak kita ini baru hanya berapa persennya bagaimana kita sama sahabat Pak yang kita ini. Kita cuma niru aja. Oh sahabat Pak kita belum Pak, jauh Pak kita. Tapi niru pun Allah senang. Baru niru Pak Allah senang. Man tasabab bi kaumin bahwa minhud, siapa yang satu kaum sama orang yang ditiru. Tapi niru pun nggak ada, mirip-miripnya bagaimana diterima Allah sama kita. Mirip pun nggak ada Pak. Nabi kemana kita kemana, sahabat kemana kita kemana, ya nggak nyambung Pak. Ya, maka kata Imam Ghazali gini, kalau kamu amal agama 10%, maka Allah sempurnakan iman sempurna amal agamanya. Sahabat kurang 1%, kurang maka Allah nggak tolak, Allah tolak amalnya. Harus 100% kalau sahabat. Tapi kita Pak 1% aja nih dari sahabat udah terima Pak. Terima Pak. Enaknya keringan Pak umat zaman. Jadi enak Pak kita enak doang. Pasti nggak mau juga enaknya keliwatan atuh. Ya, yang enaknya ya udah nggak bisa nggak mau juga. Aduh, Pak, nggak mungkin kalau ngasih tugas kita nggak bisa. Allah nggak mungkin Pak. Allah tahu Pak. Siapa yang tugas diberikan tugas dia bisa semua. Ada apa susahnya Pak? Ya Allah, mudah Pak. Ikan bikin sulit intinya. Mau kopi berat ya berat. Karena kita merasa mau kopi berat ya berat. Allah bergantung prasangka hambanya. Itu siapa ya? Nah sekarang apa yang 5 poin. Pertama usaha harian, pikir harian. Nah Pak, kalau usaha harian pikir harian Pak jalan, ini Pak, ini rohnya Pak, lokomotifnya. Usaha harian, pikir harian, ini roh daripada 5 amal musik. Kalau ada roh Pak, yang 5 jalan. Jawalannya mudah. 3 hari mudah dari mualah kita, bahkan 3 hari dari mualah kita Pak, 4 bulan dari mualah kita. Satu jemaah keluar dari satu mualah pergi ke Pakistan. Satu mualah pergi ke berbagai negara. Kalau Pak ini kita bentuk mulai dari mualah kita Pak. Nah itu
Jadi penting Pak. Kalau nggak hidup gerak harian Pak, cuma musyawarah aja, laporannya kosong. Ada laporin nggak ada gerak, nggak kerja, ya nggak. Jadi harus ada ini Pak, harus ada kerja dalam gerak harian. Nah gerak harian Pak, tiap hari, tiap rumah, tiap orang. Itu ya kuncinya. Tiap hari, tiap rumah, tiap orang. Hari jumpa umat Pak. Jangan sampai hari nggak jumpa umat, jangan Pak. Umat lagi menderita Pak. Nah kita kok enak santai aja. Lagi menderita Pak. Pak, kalau yang namanya lagi sakit keras, apalagi stroke ya, bisa nggak dia datang ke rumah sakit? Bisa nggak? Dokternya harus datang ke rumah. Begitu Pak. Sekarang orang stroke Pak, selalu 3 Pak. Stroke-nya stadium 3 Pak. Allah. Lagi mana bisa datang ke masjid? Nggak mungkin Pak. Kita yang datang jenguk bawa ke masjid. Gitu Pak. Kita yang jenguk datang bawa ke itu baru benar Pak. Jangan sampai rumah kita nggak pernah datangi Pak Jenggot untuk datangi sholat 2 jam setengah. Satu orang Pak siap dari rumah tiap hari datang Pak. Itu baru dai. Pak, kita pakai jadwal Pak. Dibangin Pak nanti hasilnya Pak, waduh. Ya nggak? Rugi Pak nanti Pak. Kenapa jangan dulu untuk agama aja, untuk dakwah aja, ya? Atau belah tampakan nanti ke surga masalah, ya? Itu Pak. Jadi sekarang kita bahas bagaimana cara kerja 2 jam setengah dan musyawarah. Pertama Pak, kita kumpul semua abab ya, bisa ada 10 orang. Target dulu kepentingan musyawarah, baru laporan kerja, baru siapa hari ini yang mau datangi, gitu ya. Nah, kalau hari ini misalnya ada suatu program apa nih, itu Pak nanti dimusyawarahkan. Pokoknya semua musyawarah lah, ya. Di mualah kita nggak bisa, maka pergi ke mualah halakah kita, biar tuntas Pak. Dia kalau bisa apa nggak tuntas ini kita musyawarah kita pergi ke John. Gak bisa juga ke markas. Markas bisa gak ke Ninja Budin? Usaha gitu Pak. Bapak mau kawin, usahakan dulu. Pertama lagi nih, usahakan dulu Pak. Bapak mau bina rumah, usahakan. Itu Pak. Jadi begitu indah Pak Islam sampai mau makan pun hari ini makan apa musyawarah dengan istri. Ya gak? Mau nambah lagi musyawarah gitu Pak. Indah Pak Islam Pak, indah. Apa ya? Musyawarah Pak ya. Jadi menurut tidak mungkin orang musyawarah dan tidak besar orang yang beristighfar. Ya, jadi musyawarah. Dan nanti hasil musyawarah nanti baru musyawarah takajah yang dari luar ya, dari markas, halakah apa takajah hari ini. Sampai musyawarah halakah kita sendiri, mualah kita sendiri. Terakhir siapa kunjungan itu. Ya enggak? Kalau sakit siapa nyenguk gitu. Itu Pak yang kita buat hari Pak ya. Itu. Ini mudah Pak. Mudah Pak ya. Nah sekarang kerja bagian 2 jam setengah kerjanya. Pak, 2 jam setengah ini sama seorang PLN, Bapak tukang PLN supaya terang rumah itu. Pakai kabel kan? Setelah dipasang ke pusat, maka terang rumah itu kan. Begitu kita 2 jam setengah Pak. Yang hari ini tidak ada hidayah dari Allah. Masih gelap rumahnya Pak, gelap hidayah bukan gelap abu. Nah, kita terangin Pak dengan datang ke sana menyampaikan la ilaha illallah. Jadi apa Bapak yang didengar masjid amalannya sampaikan ke rumah. Sehingga suasana rumah dengan masjid enggak beda. Di masjid ada ta'lim, di rumah ada ta'lim. Di masjid ada musyawarah, di rumah pun ada musyawarah. Sehingga sama masjid dengan rumah. Sama masjid dengan pasar. Sama masjid dengan mall. Sehingga suasana di mana ada agama. Sehingga enggak beda nih amal pasar amal masjid enggak beda Pak. Karena amalnya sama. Itu Pak. Sehingga terjadi jual beli yang jual belinya yang indah, ya nggak di pasar. Kan di pasar ada ta'lim, ya. Di pasar ada dakwah. Masya Allah Pak, indah nggak ini? Ini Pak, ini kita buat Pak ya. Insyaallah. Nah, itu Pak ya. Kemudian kita Pak datang ke rumah itu Pak, Insyaallah. Itu dia kan datang membawa rahmat, pulangnya bawa dosa-dosa rumah itu Pak. Bersih rumahnya, dosa bersih Pak. Makanya untung rumah ya datangnya seorang dai Pak. Untung dia. Enggak, datang itu tamu barahmat pulangnya bawa dosa. Maka Sayyidina Ali Pak dia merasa bingung, resah kenapa enggak ada tamu ke rumah saya ini. Bingung Pak. Kita mah ada tamu muka tekuk. Wah, ngerepotin nih. Iya. Jadi Pak kita datang beruntung Pak. Hari ini yang pertama, kedua
Turun Pak datang. Supaya nanti Pak hari ini pasti di rumah kita Pak siap-siap nih kita jamu nih. Kita beli ini nih, beli bakar nih. Tapi jangan itu harap ya. Semua datang Pak. Yang nolak, yang senang, yang iya datang nih Pak. Jangan pilih ini yang enak ya, enak terus datang bukan. Itu nggak adil dong. Kayak baca Quran kan dari terus kurang ke B terus dari pertama terus sampai ke balik lagi gitu Pak. Supaya orang baca Quran Pak. Apa ya Pak gitu. Ini itu mah. Itu Pak. Sehingga gang ini kalau bisa banyak Pak ya 2 orang. Di gang Abu Bakar, di gang Usman, di gang Umar. Itu pilih. Jadi nanti laporan. Nah itu Pak ya. Di laporan Pak. Laporan penting Pak. Nah kalau jari penting Pak. Kenapa Pak? Karena kita kerja sama Allah nih siang hilang. Laporan malam hari Pak. Malam hari laporan. Masa Pak kita habis kerja nggak laporan? Kalau jadi laporan Pak. Jadi kuatnya amal dakwah ini apa Pak kekuatannya? Di amal malamnya. Nangis sama Allah. Ya Allah saya tadi ketemu Pak Usman jumpa. Ya Allah saya ketemu Pak Sidik ya Allah. Saya ketemu Pak Anwar ya Allah. Engkau lah ngasih hidayah ya Allah. Aku cuma bisa menutup pintu-pintu rumah ya Allah. Engkau lah bisa pintu hidayah ya Allah. Engkau ngasih hidayah pada dia ya Allah. Kenapa kalau ngasih hidayah Pak? Enggak, itu di luar juga Pak. Di luar akal kita. Kita ngajak ke si A yang dikasih hidayah ke si B. Begitu Pak. Jadi terus ya Allah lah. Yang penting kita datang ke dia. Ya. Karena itulah Pak. Ini penyampai Pak. Kita sebagai penyampai kan. Yang ngasih hidayah Allah. Kita nggak bisa Pak ngasih hidayah. Tetap kita harus menyampaikan. Tetap kita menyampaikan. Karena 4 rumah Pak. Itu tugas kita Pak. Nanti di antara rumah itu Pak. Enggak kita sampai Pak. Nanti nuntut di akhirat. Ya Allah Pak jenggotnya sering dia nggak pernah ngajak saya ya Allah. Sebenarnya Pak, ya Allah saya saya mau ajak ke masjid. Tapi ngajak cuma 2 kali Pak. Kalau 4 kali pasti saya mau ke masjid. Nanti begitu Pak. Udah ngajak masih enak, gimana nggak ngajak coba? Ayo. Udah ngajak Pak masih enak enggak? Bagaimana sama saya kita nggak ngajak Pak, Masya Allah ya. Itu Pak. Jadi tugas kita hanya mengajak ya. Itu ya. Jadi fungsinya 2 jam setengah dan agak kalian dan kalian. Ya. Tadi belum tuntas Pak, jangan dulu. Iya, saya sambung aja. Saya pernah dengar ini sana juga. Ya. Bahwa kita ini di makom ini kita cuma tugasnya ikram. Ya. Tetangga kita ikram. Nanti ada jamaah yang masuk baru dia ngasih. Ya. Seperti itu. Saya pernah dengar seperti itu. Jadi kita ini sama tetangga-tetangga ini kita datang ke rumahnya bukan punya untuk main taskil. Mau target. Cuma kita datang itu harus aja, misalnya kalau dia cerita jagung aja, kalau dia cerita coklat aja, kalau gambar aja, kita tidak naskil dia. Saya pernah dengar usahanya seperti ini, misalkan seperti ini. Kita harus menaskil dia di makom kita. Jadi ini Pak, dari keasilan itu Pak, kalau di makom itu dengan kelembutan, bukan waktu kita. Kalau orang yang gerak nih nggak apa-apa, karena kalau dia pergi kan, makomnya Pak dengan kelembutan. Kalau akhlak lah, akhlak Pak yang dibanyakan akhlak. Sebagai bapak waktu keluar intikol ini perlu dana, enggak perlu takut sampai 2 juta kan, maka sama. Ini Pak kita kelemahan kita. Kita perlu ikram. Bapak ini Pak mau keluar 3 hari nggak ada takutnya. Kita kasih Pak, kita musyawarah. Ini buat Pak Ahmad, Pak Abdullah nih, dia mau keluar 3 hari buat kasih istrinya. Kita kepelin Pak istrinya Pak. Begitu Pak, akhlak Pak. Ya, kayak Rasul bagaimana ngajak Bilal, nggak langsung target. Dibantu selama 3 hari Pak Bilal kerjaannya, enggak gandum. Sehingga Bilal bingung siapa orang yang bantu kaya kan, tato gandum udah beres, udah rapi. Tahu ini orangnya. Lalu ditanya kamu siapa? Saya Muhammad. Lalu apa tak boleh? Enggak, saya ini cuma ajak kamu kepada Islam aja. La ilaha, langsung masuk Islam Pak. Begitu. Sebentar saya lurusin dia aja punya pertanyaan. Boleh. Pertanyaan seperti ini. Kalau di makomi, di koli. Ya. Ketika kita ikut seperti sekarang ini, yang kita banyakkan apa adalah dakwah Allah, talim wa talim. Iya benar. Ibadah hikmat. Iya. Tapi ketika di makomi, kebalikannya, bukan dakwah yang didulukan. Iya. Hikmat ini didulukan. Seperti itu, kebalikan. Dakwahnya sedikit saja. Tapi ikromnya banyak. Ikram banyak ya. Jadi kebalikan. Itulah maksud Tapi saya. ketika keluar ini
harus banyak dakwah siapa itu dakwah aja, boosting aja dakwah. Seperti itu. Jadi gini, kalau kita dapat komisi gitu. Jadi kalau kita Pak udah ada nama-namanya Pak yang senang simpati kan, nanti laporan Pak kadang kita gerak nih orang ini. Jadi yang gerak tuh tahu ini sampai ini dia orang tempatannya. Jadi dia dengan terusin. Kalau bisa yang ngasih orang tempatan lah, apa dia gerak yang ngasih bukan kita Pak kalau bisa. Nah, jadi kasih Pak sampai dia yang mengajukan. Pak habis 3 hari Pak, saya pengen Pak. Nah itu makanya Pak kalau kita nggak datang ke rumah menyampaikan nggak jelas Pak, itu kalau jadi masalah. Kenapa masalah? Karena nggak gerak rumah. Jadi apa nih tukang Pak yang kata cuma mau duduk di masjid aja kan? Nggak jelas Pak. Nah datangnya jelaskan, jelas-jelasnya. Kalau emang ngasih jelaskan Allah Pak ya. Jadi gitu Pak. Itu terkerja udah ya Pak, ya 2 udah ya. Sekarang taklim. Ya. Sekarang 3 taklim kan. Terus apa musyawarah harian, gerak harian, sekarang taklim Pak. Ini taklim ini Pak. Taklim di rumah Pak, di masjidnya Masya Allah kekuatan dasar Pak. Taklim di masjid kekuatan dasar Pak. Dikatakan taklim di masjidnya 100 majelis salah akan hancur Pak. Ya, 100 majelis salah akan hancur. Jadi mana ada kamu kira ada macam maksiat, kemungkaran, ada orang judi, ada orang mabok Pak. Itu 2 aja. Apa dikasih hidayah sama Allah, apa kan orang itu. Atau 2 Pak. Bahkan ada orang tukang alisir Pak, orang magic Pak, orang-orang itu jebol Pak ilmunya. Itu dengan taklim aja bukan dengan dakwahnya. Subhanallah Pak. Bahkan ada orang Nasrani Pak, Nasrani dia melahirkan ya anaknya Pak, bayi Pak nanti Islam deh dengan taklim doang. Dasar Pak. Jadi kita buat di masjid berapa? Dakwah, Di masjid. Nah, kita buat. Nah, kalau bisa Pak tadi saat kita satu diri di masjid ya cukup hanya dapat hadis. Tapi nanti kita bilang ya Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Bapak-bapak yang ada minat boleh gitu. Tadi ditawarkan dulu Pak. Nanti untuk kita aja lah. Karena kita harus 1 jam Pak. 1 jam Pak ya. 1 jam di masjid Ini juga kalau salim itu salamin dulu imamnya, izin Pak mau baca ta'awud apa itu 1 hadis gitu. Jadi jangan terkesan bahwa mau kita aja. Iya. Salamin imamnya dulu. Iya imam jangan kita itu nggak ada nggak kurang itu. Salamin imam dulu. Nanti imam di tempat. Iya. Imam nanti komplain gitu. Itu salamin. Ya. Nanti komplain kalau langsung gitu. Jadi kita ini dulu kita ini sama imam. Insya Allah. Nah, jadi tadi Pak sekarang tadi di rumah. Pak ini kita Pak kapan orang rumah itu kumpul ya? Kapan kumpulnya? Kumpulnya maghrib, kumpul subuh. Nah, setelah Pak ya. Mudah-mudahan karena ini masih panjang. Nanti kita lanjut lagi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar.